Allah salamun alaik ya rafi'al sya'ni Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al sya'ni وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al sya'ni اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله bacaannya wala yajibul aqlu minha ya. Amal ijabatu li ghairi. Bacanya Amal ijabatu li ghairi walimatil rasul. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin memenuhi undangan walimatul urus, persepsi pernikahan adalah hukumnya wajib ibaratnya, tapi makannya nggak wajib. Nah sekarang gimana kalau selain daripada walimatul urus, undangan-undangan selain daripada walimatul urus seperti walimatul khitan ya, atau undangan-undangan lain, pokoknya selain daripada resepsi pernikahan. Ammal ijabatu li ghairi walimatil ursi, adapun memenuhi undangan selain daripada walimatul urus, daripada selain resepsi pernikahan, kalau walimatil wiladati wal khitani wa nahwihima, seperti walimah wiladah pelahiran ya, diundang pelahiran kan gitu-gitu ya, bikin apa itu namanya itu, bikin akikahan ya, atau wal khitani atau walimah al khitan sunatan diundang kita, wa nahwihima, dan selain daripada keduanya, pokoknya selain daripada walimatul urus, min baqiyatil walaimi, daripada walimah yang lain, daripada resepsi yang lain, bagaimana hukumnya? Falaisa fardhu ainil, maka dia hukumnya bukan fardhu ain. Jadi selain daripada walimatul urus, kita memenuhi undangannya bukan fardhu ain. Terus gimana hukumnya? Bal hiya ayyul ijabatu sunnatun qata'an ka fi'lil walimati. Bahkan dia itu adalah memenuhi undangan daripada selain walimatul urus adalah hukumnya sunnah pasti. Jadi sunnah tuh bukan apa tuh? Bukan fardhu ain. Seperti ka fi'lil walimati, seperti mengadakan walimat itu. Jadi walimatul khitan bukan wajib tapi hukumnya apa? Sunnah. Jelas ya? Jadi memenuhi undangan walimatul urus adalah hukumnya wajib, tapi memenuhi undangan selain daripada walimatul urus adalah hukumnya adalah sunnah. Wa inna ma tajibul ijabatu li walimatil ursi au tusannu li ghairiha, dan sesungguhnya menjadi wajib hukum memenuhi undangan dari walimatul urus atau menjadi sunnah memenuhi undangan dari selain walimatul urus. Nah syaratnya ada nih, gimana itu hukumnya itu menjadi fardhu ain, kita memenuhi undangan apa? Walimatul urus, atau gimana hukumnya menjadi sunnah, kita memenuhi undangan daripada selain daripada walimatul urus. Bisyarti an la yakhussad da'i al-aghniya'a, dengan syarat orang yang undang tidak mengkhususkan hanya orang-orang kaya saja. Yang mampu diundang, yang nggak mampu nggak diundang. Sekarang zamannya itu orang begitu tuh. Kalau ente melihat begitu, berarti hukum itu tiada.
Kalau ente ngeliat itu, ada orang bikin walimatul urus, tapi di kampungnya dipilih-pilih, yang kaya nggak ada, nggak diundang. Tidak ada wajib fardu ain datang memenuhi undangannya pada walimatul urus, juga pada walimah selain daripada urus adalah hukumnya tidak sunnah. Dasnya, karena zaman ini orang begitu tuh, ya. Undangannya cakep, undangannya bagus, di gedung, nggak semua diapain, diundang. Bilang cuma ngabisin makanan doang tuh, ampaunya kan, ampaunya nggak seberapa tuh. Lihat ke zaman sekarang tuh ya, nggak wajib ya, nggak wajib ya. Begitu kan sekarang gitu? Sekarang begitu nggak? Banyak sekarang begitu. Yang miskin tetangganya nggak diapain, nggak diundang. Minimal yang punya motor baru diundang. Yang miskin nggak diundang. Jadi nggak wajib, nggak perlu lain. Ini terapin. Kecuali diundang semua, makanya di gedung terbatas kan, di gedung terbatas, catering terbatas, juga mikirin, ya begitu kan waktunya sekarang orang tuh. Alladzina laisu ahla harfatihi, ahla hirfatihi, wa ahla mahallatihi. Orang-orang kaya yang bukan termasuk teman kerjanya, atau adalah teman-teman yang di kampungnya. Itu yang bilang orang-orang kaya tuh, yang bukan teman kerjanya, juga bukan apa, teman kampungnya, tetangga kampungnya tuh. Jadi khususnya undangannya hanya untuk orang-orang apa, yang mampu, yang kaya. Sekarang zamannya ya, berarti kita nggak ada apa tuh, nggak ada kewajiban tuh. Beda awati dengan undangan tadi, jadi nggak ada kewajiban memenuhi undangan tadi. Lilghinahum, karena mereka sudah kaya. Jelas ya. Terus hal pertama tuh, ini ulama ini sejauh-jauh hari berarti kejadian zaman sekarang udah kejadian. Kayaknya kalau lagi undangan jangan kalah pilih orang ya, pilih. Ketahuan dari mana? Pas kita masuk gedung, orang-orang tetangga kampung kita yang mampu ada nggak situ? Ada nggak situ? Nggak ada. Tadi dipilih. Nggak ada. Kita kan tahu tetangga yang mampu itu kita tahu. Si fulan. Nggak ada dia. Kemana dia? Bukan dia mau datang, tapi nggak dia kain. Enggak. Tuh zaman sekarang begitu. Berarti kita nggak ada kewajiban fardu ain datang atau tidak ada kesunahan untuk mendatanginya. Bila walimah selain daripada walimah urus. Ulama tahu ya, ulama tahu per kasus. Bal'amman nawaini, bahkan harus ini orang yang ngundang meratakan dua macam tadi orang. Diundang orang kaya, juga diundang orang apa? Orang yang miskin, yang fakir, diundang semua. Bagaimana contohnya, gambarannya? Bi'an yad'uwahum wal fuqara'a. Itu si pengundang yang punya acara, dia mengundang orang-orang mampu, orang-orang kaya dan juga orang-orang fakir, diundang semua, diratain semua. Atau yang kedua, al-khassal fuqara'a li faqrihim. Orang yang mengundang tadi mengkhususkan orang-orang fakir karena kefakirannya. Ya, yang kedua nih. Ya, yang diundang orang yang apa? Yang miskin doang semua yang diundang, ada nggak gitu orang? Nggak ada. Balik modal gue. Begitu banyak. Balik modal bukan sedekah ya. Kayaknya niat gitu. Ada itu walimatul urus bukan balik modal, tapi apa? Sedekah, infak, hadiah kepada orang lain. Orang sekarang balikin modal dia. Nggak bisa bayar sender nih, nggak bisa bayar catering nih, kayak begitu pikirannya. Jadi pertama, mengatakan mengundang orang-orang kaya dan mengundang orang-orang fakir, miskin. Atau yang kedua, dia khusus mengundang hanya untuk orang-orang fakir saja. Kalau bisa dia begitu tuh ya, kalau bisa begitu wajib tuh begitu tuh. Jadi ambilnya ulama yang terus ambil keterangannya, amalin tuh, undang semua. Kalau terbatas gedung
di gedung orang kaya, pas di rumah bikin lagi, sama begitu, sama begitu. Nggak bisa. Yang benar orang dulu, orang dulu benar deh. Ada di rumah, di kampungnya, di rumah nih. Yang kaya miskin datang nggak? Datang semua. Oh, di gedung terbatas manusianya, orang terbatas sekian ratus orang tuh. Terbatas cateringnya tuh, takut nggak kebagian nanti. Nah, nggak apa-apa, tapi nanti di rumah bikin lagi tuh, undang orang-orang yang nggak mampu. Bisa nggak begitu gitu? Ya, bisa begitu. Zamannya ulama udah tahu ya, tulis kita para ulama. Al-fasal agniya'a, atau yang ketiga, mengkhususkan orang-orang yang mampu saja, yang kaya saja, tapi likaunihim ahla hirfatihi, satu kerjaan boleh, wa ahla masjidihi, atau satu tempat pengajian, satu masjid, sama-sama berjamaah di masjid mushola, diundang semua, boleh kayak begitu. Fala yamna'u dzalika min wujubil ijabati, maka tidak mencegah hal itu daripada kewajiban menurut undangan tadi. Jadi boleh, nggak masalah begitu. Tapi ingatin, jangan khusus hanya orang-orang apa yang kaya-kaya doang diundangnya. Wal muradu bil aghniya'i huna, nah ulama tulisir, siapa yang dibilang aghniya di sini adalah man yaqsidu tajammula bi hudurihi linahwi wajahatin aw jahil kama sayyikhil buldani wal aswaqi. Orang yang berniat berdandan dengan sebab kedatangan itu orang kaya karena seumpama dia punya pengaruhnya, pangkatnya, jabatannya. Seperti apa? Kama sayyikhil buldani wal aswaqi, seperti masyayikh, orang-orang sepuh dari negeri tersebut, dari kampung tersebut, atau dari pasar-pasar tersebut. Dia tinggal di kampung, ada orang-orang sepuhnya, ada orang-orang yang dipandang di kampung itu diundang, itu namanya agniya tuh. Jadi yang diundang yang sepuh-sepuh, yang kaya-kaya doang. Nah itu masyayikh namanya itu, orang-orang yang ada pengaruhnya, yang diundang lurah, yang diundang camat ya. Yang diundang begitu tuh, yang punya apanya, yang punya toko, yang punya usaha ya. Nah itu namanya al-agniya tuh. Ai wa humul mutazayyinuna bil malabisil fakhirati, dan mereka sementara agniya tadi, mereka berdandan dengan pakaian-pakaian yang mewah, yang bagus. Wa illam yakun indahum malun aslan, sekalipun mereka sama sekali tidak memiliki harta. Jadi kita nggak boleh undang khusus hanya untuk orang-orang kaya. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna وتب علينا توبة ويسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور. صلى وسلم ربي عليه عند الحمد والآل والأصحاب
وإجادة السحب والحمد لله في البدء والتمام. bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركة الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك في العشاء والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هدانا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.